Jawaban Tuhan adalah kasih karunia. Ayub 12 ayat yang keempat, dipersilakan. Ayub 12 ayat yang keempat. Ayub 12 ayat yang keempat, aku menjadi tertawaan sesamaku. Aku yang mendapat jawaban dari Allah bila aku berseru padanya. Orang yang benar dan saleh menjadi tertawaan. Ya, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu ungkapan yang disampaikan oleh Ayub, ya, bagaimana di dalam kehidupannya dia menjadi tertawaan, orang benar dan saleh menjadi tertawaan. Ini berbicara mengenai kehidupan daripada Ayub, di mana yang dialami oleh Ayub adalah atas seizin dan atas perkenanan yang daripada Allah, ya. Sesuatu hal yang sulit dipahami, sesuatu hal yang sulit dimengerti. Bagaimana iman Ayub diuji sedemikian rupa. Kalau saudara melihat, mulai dari harta bendanya habis, anak-anaknya habis. Meskipun kalau kita perhatikan, itu adalah sebuah usaha yang tidak mudah. Butuh waktu sekian lama untuk mengumpulkan itu semua. Tetapi dalam waktu sekejap tangan Tuhan terulur sehingga semua yang dimiliki oleh Ayub binasa. Ini adalah suatu peristiwa yang tragis, ya. Suatu peristiwa yang kalau dilihat dari kacamata manusia, seperti halnya yang dikatakan oleh sahabat-sahabat Ayub, ada satu kesalahan yang diperbuat oleh Ayub sehingga Tuhan begitu murka. Tetapi di sisi yang lain, teman-teman sahabat-sahabat dari Ayub tidak mengerti dan tidak memahami bahwa apa yang dialami oleh Ayub adalah atas seizin dan sekehendak daripada Tuhan. Sampai-sampai kalau kita perhatikan istri daripada Ayub, istri sebagai seorang penolong, tidak menguatkan Ayub, justru menjadikan Ayub jengkel, ya, karena istrinya mengajak Ayub supaya mengutuki Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, dituliskan di sana, Ayub mengatakan perempuan sialan, ya. Bagaimana istrinya tidak lagi menjadi penolong, janji sehidup semati, janji seiring sejalan tidak lagi ada di dalam kehidupan daripada Ayub. Melihat penderitaan Ayub yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat apa yang dialami oleh Ayub, pasti kita akan sungguh-sungguh menginginkan ada sebuah pertolongan, ya. Dengan apa yang dialami oleh Ayub, karena secara manusiawi ada titik yang paling rendah, ada titik yang paling lemah, di mana kita tidak dapat menerima semuanya itu. Tetapi kita boleh melihat harta benda yang dimiliki oleh Ayub habis, tetapi imannya Ayub tetap teguh kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan dalam segala hal yang Ayub hadapi saat itu, sama sekali Ayub tidak bersalah di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah sebuah teladan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kehidupan daripada Ayub, jawaban yang diinginkan oleh Ayub itu enggak sesuai, ya. Firman Tuhan katakan dia adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut Tuhan, orang yang menjauhi segala kejahatan. Dan kita tahu sudah menjadi sebuah ketetapan Tuhan dengan kondisi Ayub yang demikian, seharusnya Ayub menerima kasih karunia-Nya Tuhan. Di dalam hidupnya Ayub menerima segala kebaikan, kemurahan yang daripada Tuhan. Tetapi kenyataannya tidak. Justru Ayub mengalami banyak hal yang kalau boleh saya katakan sangat-sangat tragis sekali, ya. Sangat-sangat menyedihkan sekali. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika toko daripada Pak Edi terbakar, ya.
Saya ingat waktu itu beberapa saat sebelumnya, waktu itu masih ada mobil Verosa tuh, kalau tidak salah beliau punya, itu saya pinjam ya. Dan setelah saya kembali kan, beberapa saat kemudian terjadi kebakaran di usahanya. Dan konon memang itu adalah ada oknum yang mencoba untuk melakukan akan hal itu. Tetapi satu hal yang saya bersyukur, karena saat-saat itu sebelum kejadian itu, saya kalau ingat Pak Edi itu rajin doa pagi, rajin kaum bapak ya. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Dan ketika kejadian itu terjadi, Pak Edi tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi beliau terus berjalan dan melihat itu adalah sebagai bagian dari rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita belajar melalui kehidupan daripada Ayub, jawaban yang kita inginkan daripada Tuhan itu adalah sesuatu misteri, sesuatu yang tidak dapat kita selami, sesuatu yang tidak dapat kita duga. Di mana secara manusiawi yang dialami oleh Ayub ini, seharusnya Ayub senantiasa mendapatkan pertolongan Tuhan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan kelimpahan yang daripada Tuhan, seperti yang dikatakan oleh iblis. Bukankah engkau yang melindungi ya segenap kehidupan Ayub, rumah tangganya, pekerjaannya, semuanya dilindungi oleh Tuhan. Tetapi iblis minta supaya tangan Tuhan diangkat, dan barulah semuanya itu terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat hal ini, bahwa jawaban daripada Tuhan itu yang tahu adalah Tuhan. Dan jawaban daripada Tuhan itu seringkali adalah jawaban yang seiring sejalan dengan keinginan kita, tetapi justru sebaliknya tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita melihat kehidupan Ayub itu, kita seringkali sama seperti sahabat-sahabat Ayub. Kita menyalahkan Ayub, ya. Ada sesuatu kita menduga dan kita hanya bisa mengira-ngira karena kita tidak tahu di balik segala peristiwa yang ada, karena memang itu hanya Tuhan yang tahu. Dan seperti teman sahabat daripada Ayub mengatakan, mungkin kamu bersalah, mungkin kamu berdosa dan sebagainya. Dan Ayub dengan jujur mengatakan bahwa dia senantiasa menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah jawaban yang Ayub miliki. Dalam segala situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan Ayub, Ayub tetap menjaga hati untuk selalu percaya, beriman kepada Tuhan. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Karena kadang di dalam kehidupan kita, jujur kalau kita mau katakan, ketika kita mendapatkan berkat, maka kita melihat itu sebagai jawaban Tuhan. Tetapi masalah dan persoalan yang ada di dalam kehidupan kita, justru kita melihat itu bukan sebagai suatu campur tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang itu mempunyai iman atau orang itu tidak mempunyai iman, salah satunya dilihat ketika dia menghadapi banyak perkara di dalam hidupnya. Ketika perkara-perkara persoalan itu terjadi dalam hidupnya dan dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tidak undur di dalam pelayanan, dia tidak undur dalam ibadah, artinya imannya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi ketika dia menghadapi akan hal itu, kemudian imannya mulai jatuh, imannya mulai rontok, mulai menyalahkan Tuhan, mulai tidak lagi beribadah, mulai tidak lagi pelayanan. Artinya, kalau boleh saya katakan, kita boleh melihat kondisi orang ini hanya mau menerima yang baik daripada Tuhan. Dia tidak mau ada masalah, tidak mau ada persoalan. Padahal kalau kita mau melihat, Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan persoalan supaya kita tetap gandol Gusti, ya, supaya kita tetap percaya Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Tuhan tidak mau umatnya ketika Tuhan memberkati menjadi lengah. Tuhan tidak mau ketika Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya dalam kehidupan umatnya. Tuhan tidak mau kita menjadi lengah.
tetapi kita mau tetap waspada, tetap percaya, tetap beriman bahwa segala sesuatu Tuhan yang memberi. Seperti kata Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau melihat beberapa hal di dalam firman Tuhan, contoh-contoh daripada orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi persoalan. Baik, kita mau melihat dulu yang pertama adalah kehidupan daripada Yusuf, ya. Ketika Yusuf ada di dalam penjara, dia diingat dengan pejabat minuman. Jadi yang senantiasa bertugas untuk, mungkin kalau sekarang gitu, yang membuatkan kopi kira-kira gitu, yang diserahkan kepada Fir'aun. Dan dia tiba-tiba ingat setelah sekian lama Yusuf dilupakan. Yusuf ada di Mesir lebih kurang 13 tahun. Jadi mungkin dia di penjara itu agak cukup lama, ya. Dan kemudian dia ingat kepada Yusuf dan dia bilang kepada Fir'aun, Tuhan, di penjara ada satu orang yang dulu pernah ketika bersama-sama dengan saya di penjara, dia mengartikan mimpi saya dan pejabat makanan. Dan apa yang disampaikan oleh orang ini semuanya terjadi. Kemudian Fir'aun memerintahkan supaya memanggil Yusuf untuk boleh menghadap kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini menunjukkan tentang apa yang dialami oleh Fir'aun, dan itu membuat hatinya betul-betul gundah gulana, ya. Karena di sana Fir'aun yang pertama melihat ada 7 lembu yang gemuk keluar dari sungai Nil. Lalu kemudian 7 lembu yang kurus juga keluar dari sungai Nil. Kemudian dia juga bermimpi juga ada 7 helai bulir gandum yang subur, itu dia dapat. Lalu kemudian ada 7 helai bulir gandum dan itu kurus, ya. Lalu kemudian Fir'aun bertanya kepada semua orang pintar yang ada di Mesir, tetapi mereka tidak mengerti maksud daripada mimpi Fir'aun. Lalu kemudian Yusuf dipanggil dan Yusuf disuruh mengartikan. Dan dengan jelas, dengan gamblang Yusuf mengatakan bahwa karena itu 2 kali dinyatakan oleh Tuhan mempunyai makna yang sama, artinya tidak lama lagi Tuhan akan melaksanakan apa yang menjadi mimpi daripada Fir'aun, bahwa di Mesir akan ada 7 tahun kelimpahan, lalu kemudian 7 tahun kekurangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya masalah kelimpahan dan kekeringan ini adalah satu hal yang wajar yang dihadapi oleh bangsa Mesir. Tetapi bagaimana menghadapinya, bagaimana menjaga supaya 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekurangan itu tidak membuat Mesir menjadi negara yang bangkrut. Tetapi di sana Yusuf memberikan sebuah solusi yang luar biasa, solusi yang hanya bisa dipunyai oleh orang yang menerima makrifat yang daripada Allah, oleh seorang yang mempunyai hikmat daripada Allah. Dan di sana Yusuf mengatakan 7 tahun kelimpahan, maka kelimpahan itu harus dibangunkan banyak gudang, dan semua gandum dari hasil yang didapat itu sebagian dimasukkan di dalam gudang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan 7 tahun kelimpahan itu orang tidak mengerti apa yang akan terjadi kemudian. Tetapi setelah berlangsungnya 7 tahun, kemudian betul-betul mereka memasuki masa kekeringan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah nasihat di dalam kehidupan kita. Bagaimana ada waktu-waktu di mana Tuhan memberkati kita dengan berkelimpahan. Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Tetapi sebaliknya ada saat, ada waktu di mana
ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang kalau boleh saya gambarkan seperti kekeringan yang ada di Mesir. Bapak, Ibu, Saudara, orang yang sudah menyiapkan payung sebelum hujan itu adalah orang yang bijaksana, seperti 5 anak dara yang bodoh dan 5 dara anak yang pandai. Yang pandai, dia tidak hanya membawa minyak yang ada di lenteranya atau di pelitanya, tetapi dia juga membawa reserve minyak, sehingga ketika mempelai datang dan lampu minyaknya mulai habis, maka dengan segera dia mulai mengisi dan dia bisa menyambut kedatangan daripada mempelai. Tetapi yang bodoh, yang tidak membawa reserve, minyaknya habis dan dia bingung. Dia mau meminta itu tidak mungkin. Akhirnya dia pergi dan ketika mempelai datang dia ditinggal dan pintu ditutup. Nah, ini adalah sebuah pelajaran yang luar biasa. Supaya dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masa-masa Tuhan memberkati, masa-masa kelimpahan, ada satu hal yang bijaksana yang perlu kita lakukan seperti halnya Yusuf, menabung, atau istilahnya kalau boleh saya katakan menyimpan, ya. Menyimpan, kita tidak tahu ke depan seperti apa. Beberapa puluh tahun yang kalau boleh saya katakan, ada seorang anak Tuhan di tempat ini, dia bersaksi kepada saya dan dia katakan, Mas Yud, saya beberapa bulan ini nyetok besi, ya. Saudara bisa bayangkan yang di stok itu bukan beras, tetapi yang di stok itu besi, ya. Dan dia katakan tiba-tiba di dalam doanya dia digerakkan untuk boleh menyetok besi sebanyak-banyaknya, dan itu dia lakukan. Dan tidak lama kemudian harga besi memang naik melambung, dan kemudian yang di stok itu dia jual dan dia mendapatkan keuntungan. Langkah-langkah bijaksana, langkah-langkah hikmat yang Tuhan berikan, perhatikan dengan baik-baik. Karena kita tidak tahu musim yang akan terjadi mendatang. Tetapi ketika dalam kehidupan kita dekat dengan Tuhan, apa yang akan terjadi, Tuhan akan memberitahukan kepada kita. Ini adalah satu hal yang penting. Ini adalah satu hal yang betul-betul harus kita jaga, harus kita pelihara di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang Tuhan tidak sampaikan secara umum. Ada hal-hal yang Tuhan sampaikan secara pribadi untuk kehidupan kita. Dan biarlah ketika kita mendapatkan itu semua daripada Tuhan, kita menjadi bijaksana. Lakukan yang menjadi kehendaknya Tuhan dan nikmati berkatnya pada masanya. Kemudian yang berikut, kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 17, 1 Raja-Raja 17. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 minta tolong dibacakan, Bu. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-19, ayat yang ke-9 dan yang ke-10 dipersilakan. 1 Raja-Raja 17 ayat 9 dan 10 dikasih firman Tuhan. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah dia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru pada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagimu sedikit air dari tadi supaya aku minum. Iya, Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan untuk menolong seseorang itu luar biasa. Jadi kalau boleh saya katakan, janda di Sarfat ini adalah orang yang mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Kasih karunia adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada umatnya
tanpa ada unsur kebaikan sama sekali yang diberikan oleh umatnya. Dan kalau saudara tahu, janda di Sarfat ini dia ada di Sidon, itu daerah dekat dengan Libanon sekarang. Nah, janda di Sarfat ini dia tidak kenal dengan siapa itu Elia. Dia hanya mendengar keberadaan daripada bangsa Israel yang acap kali mendapatkan banyak pertolongan, banyak mujizat daripada Tuhan. Nah, itu didengar oleh janda di Sarfat. Sama sekali tidak ada pengajaran yang diterima oleh janda di Sarfat tentang Allah Israel. Tetapi menarik, satu ayat mengatakan ada banyak janda di Israel, tetapi Tuhan justru menyuruh Elia kepada janda yang ada di Sarfat. Artinya di antara semua janda yang ada, janda di Sarfat ini yang beruntung, karena dia mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi, seringkali kita mendengar ada pepatah, dalamnya hati siapa yang tahu, ya. Nah, Elia ketika sungai Kerit, tempat di mana Tuhan pelihara dia, kering, Tuhan perintahkan Elia tidak kepada Raja Ahab, tidak kepada orang-orang kaya yang ada pada saat itu, tetapi Tuhan justru perintahkan Elia kepada janda yang ada di Sarfat, dan Tuhan akan pelihara kehidupannya. Ini adalah sesuatu hal kalau secara manusiawi ini benar apa enggak ya? Mungkin kira-kira pikiran kita seperti itu. Bapak ibu saudara, dan Elia menurut apa yang Tuhan perintahkan dan dia pergi ke Sarfat. Ketika dia pergi seperti yang dikatakan oleh Tuhan, persis apa adanya, ya. Dia akan menemui seorang perempuan, dan perempuan itu janda, dan perempuan itu sedang mencari kayu, ya, atau ibrik-ibrik kayu. Nah, ketika Elia bertemu dengan perempuan ini, dia langsung mengenal, karena dia sudah diberitahu oleh Tuhan, dan dia langsung berkata, "Bu, aku minta minum." Bapak ibu saudara, janda ini adalah, kalau boleh saya katakan, dia adalah orang yang murah hati. Dalam situasi kondisi musim panas, tidak turun hujan, kalau tidak salah itu selama kurang lebih hampir 3 tahun, ya, ketika Tuhan tidak menurunkan hujan atas bangsa Israel setelah peristiwa Elia membunuh 300 nabi-nabi Baal. Nah, lalu kemudian Elia belum sempat janda itu mengambilkan air. Elia itu berkata, "Mak, buatkan aku juga sepotong roti." Tidak banyak, yang diminta itu hanya sepotong. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Elia itu mempunyai makna yang luar biasa. Dengan kata lain, yang disampaikan oleh Elia itu, kalau boleh saya katakan, Elia melihat seluruh kehidupan daripada janda di Sarfat. Ketika Elia mengatakan, "Berikan aku, buatkan aku sepotong roti," kondisi janda di Sarfat itu betul-betul minus, ya. Karena dia hanya punya minyak sedikit, tepung sedikit, dan dia bilang, "Tuhan, aku mau pulang, aku mau buat, tepungku hanya tinggal sedikit, minyak hanya sedikit, 1 kali adonan aku mau buat, setelah itu aku mau makan dengan anakku, kemudian kami akan mati." Saudara, satu hal yang tragis kalau boleh saya katakan, di sisi yang lain hanya cukup untuk janda ini dengan anaknya, dia makan kemudian mati. Di sisi yang lain ada Elia yang meminta, ya. Dan kalau Elia meminta dan Elia katakan tepung dan minyak itu tidak akan habis, tetapi buatkan lebih dahulu. Sebuah solusi, kalau boleh saya katakan, ini solusi yang sulit. Menuruti Elia, dia belum tahu setelah itu kejadiannya seperti apa. Menuruti keinginannya, minyak dan tepung itu dia buat, dia makan, kemudian mati. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janda ini mempunyai iman. Tuhan tahu kedalaman hati daripada janda ini.
seperti hanya Ishak ketika di Gerar. Benih yang ditabur di tanah yang tandus itu mulai tumbuh. Dan kalau boleh saya katakan, apa yang dikatakan oleh Elia kepada janda di Sarfat itu seperti benih yang ditanam di tanah yang tandus. Kita lihat ada iman seperti setetes air yang ada di dalam hatinya janda ini. Dia melakukan dengan iman apa yang dikatakan oleh Elia. Janda ini pergi, janda ini buat, dan setelah itu dia berikan kepada Elia. Bapak Ibu Saudara, dan setelah itu janda ini kembali ke dapur. Saya yakin janda itu betul-betul hatinya ketika dia kembali ke dapur, karena dia tahu minyaknya sudah dipakai, tepungnya sudah dipakai, secara akal semuanya sudah habis. Tetapi janda ini kembali ke dapur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keteguhan dan iman daripada janda yang ada di Sarfat ini, dia mendapatkan kasih karunia yang daripada Tuhan. Dia tidak eman, dia tidak, kalau boleh saya katakan, menggenggam apa yang sudah Tuhan beri. Kalau boleh saya katakan, janda ini tahu Tuhan tidak pernah berhutang kepadanya. Dan ini yang dilakukan oleh janda di Sarfat. Dengan langkah yang pasti dan dengan iman, dia kembali ke dapur. Mungkin dengan sedikit-sedikit berdebar kira-kira ya. Dia lihat tepungnya masih ada, minyaknya masih ada atau tidak. Tetapi dia begitu yakin, dia lihat tepungnya masih ada, minyaknya masih ada, dia buat. Kemudian dia buat untuk anaknya seperti itu, dan esoknya dia lakukan lagi seperti itu. Sampai lebih kurang 3 tahun kelaparan yang terjadi, janda ini dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya apa? Artinya bahwa hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak ditentukan dengan keadaan, tidak ditentukan oleh situasi, tetapi ditentukan oleh kasih karunia-Nya Tuhan. Dan kalau kita mau mendapatkan kasih karunia-Nya Tuhan, yang pertama miliki iman, yang kedua miliki kasih. Ini adalah 2 hal yang ada di dalam kehidupan janda yang ada di Sarfat, sehingga dia terpelihara selama musim kering yang terjadi pada saat itu. Nah, ini mengajarkan di dalam kehidupan kita bahwa situasi dan kondisi tidak bisa melemahkan iman kita. Kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita percaya musim boleh berganti, masa boleh berganti, tetapi pemeliharaan Tuhan tetap ada turun menyertai atas kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Ya, biarlah setiap kehidupan kita mau terus beriman, terus setia, terus percaya bahwa kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kasih Tuhan melingkupi kita, kasih Tuhan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.